Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Kali ini kita akan memasuki materi baru ya mengenai konfigurasi network di fiber optik. Sebelumnya kita kan telah mempelajari komponen-komponen dalam fiber optik, kemudian bagaimanakah penanamannya ya, ada di dalam tanah, ada di udara, sama ada di laut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konfigurasinya pada jaringan fiber optik itu sendiri. Konfigurasi pada fiber optik itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada inner city ya. Inner city merupakan yang di dalam kota. Jadi jaringan fiber optiknya merupakan di dalam kota saja. Kemudian ada intercity. Intercity merupakan antar kota. Jadi misalnya dari kota Jakarta ke kota Purwakarta gitu ya, pokoknya antar kota. Kemudian yang terakhir ada last mile. Last mile adalah jaringan yang ke arah pelanggan langsung, karena dia kan yang terakhir ya, atau yang last. Jadi kalau kita melihat jaringan komunikasi broadband pada gambar ini, yang paling atas itu merupakan intercity, kemudian yang tengah itu merupakan inner city atau dalam kota, dan yang terakhir karena dia menuju ke pelanggan-pelanggan ini merupakan last mile. Oke, ingat-ingat ya, pokoknya ada 3 konfigurasi network di dalam kabel fiber optik. Jadi konsepnya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat, ini adalah jaringan inner city, artinya di dalam kota ya, misalnya kotanya kota A, kemudian ini juga jaringan inner city ya, ini adalah jaringan di dalam kota yaitu kota B. Nah, ketika kota A dan kota B itu memiliki jaringan lagi, maka disebut juga dengan intercity atau jaringan yang antar kota ya teman-teman. Untuk jaringan yang mengarah langsung ke pelanggan seperti ini, itu disebut juga dengan last mile. Nah, antara inner city sama intercity, kalau pelanggannya itu atau penduduknya sudah banyak, dia akan bingung membedakannya. Kadang-kadang dia tidak dianggap sebagai kota yang berbeda, jadi ini dalam satu kota gitu dianggapnya gitu ya. Misalnya kayak Jabodetabek, jadi Jabodetabek itu dianggap sebagai satu wilayah. Nah, kita akan bingung membedakan mana sih yang inner city, mana sih yang inter. Untuk itu stay di video ini terus ya, karena di sini akan dibahas lebih lanjut bagaimana konfigurasi inner dan inter supaya kita bisa membedakannya. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu yang inner ya teman-teman, atau yang di dalam kota. Nah, jadi jaringan di dalam kota itu seperti ini kira-kira ya. Di sini terdapat central office A ya. Kemudian ada juga yang central office B, tapi di sini tidak tergambar. Misalnya central office B ada di sini. Nah, jadi antara central office A dengan central office B itu akan digelar kabel fiber optik. Kemudian kabel ini akan dibagikan ke masing-masing pelanggan ya. Seperti pelanggan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 pelanggan di antara satu jaringan central office A dan central office B. Konfigurasi inner city itu misalnya ialah dari Pasar Minggu menuju Margonda Raya Depok. Semua pelanggan yang terdapat di dalam Pasar Minggu sampai Margonda Raya Depok itu akan dipasangin fiber optik ya, dan ini merupakan jaringan yang bersifat inner city. Nah, di dalam inner city, kalau misalnya ke arah pelanggan seperti ini merupakan pelanggan A, itu akan selalu menggunakan handhole ya untuk menyambungkan kabelnya, atau untuk titik branchingnya ya teman-teman. Ini titik branching atau titik percabangan. Jadi dia akan membranching di dalam handhole, tidak bisa di sini, misalnya di sini dipotong langsung menuju situ, tidak bisa. Jadi dia harus di dalam si handhole. Nah, kalau misalnya ada handhole nih di depan suatu gedung, maka langsung aja ditarik kabel dari si handhole ke gedung ini. Nah, bagaimana kalau misalnya gedungnya itu di depannya tidak terdapat handhole ya? Nah, maka dari itu dia akan menentukan handhole mana sih yang paling terdekat dari si gedung ini. Kalau misalnya dari sini ke sini merupakan 100 meter, terus di sini ke sini merupakan 100 meter lagi, lalu dari sini ke sini 100 meter, maka dia akan mengambil jarak yang paling dekat, yaitu ke sini. Daripada ke sana ya jauh, yaitu 200 meter, maka dia akan mengambil yang paling dekat aja. Nah, untuk percabangannya sendiri itu bagaimana sih? Nah, kita akan lihat bagaimanakah membranching sebuah kabel fiber optik. Jadi pastinya kita akan membranching ya di dalam si handhole. Nah, di dalam handhole itu terdapat kabel fiber optik. Nah, seperti ini. Jadi kabelnya ini akan dikupas ya, PE-nya atau bagian hitam-hitamnya ini. Pokoknya dia akan menemukan cup-cup yang terdapat di dalam kabel fiber optik. Nah,
Setelah dia menemukan cupnya seperti ini, maka dia akan memilih cup mana sih yang akan kita potong ke arah pelanggan. Misalnya ialah yang dipotong cup yang berwarna biru. Nah, maka dari itu ini akan dipotong, dan setelah terpotong seperti ini, maka langsung bisa disambungkan ke arah pelanggan seperti ini. Jadi si pelanggan ini akan menggunakan kabel fiber optik yang baru, dan kabel fiber optik ini akan berbeda dengan yang backbone ini ya teman-teman. Jadi dia berbeda, dimana ini adalah kabel fiber optik yang disediakan oleh pelanggan sendiri dan terdapat 2 cup sendiri. Nanti cupnya itu akan disambungkan ke hasil pemotongan tadi. Di sini misalnya satu cup ini terdiri dari 12 core, berarti keseluruhan ini merupakan 48 core. Artinya satu cup ini ya, satu konfigurasi ini itu merupakan isinya 12 core. Terus yang ini juga merupakan 12 core. Nah, jangan lupa titik percabangan ini itu harus dilindungin ya, supaya tidak terjadi kerusakan. Lindunginnya kita akan memasukkan dia di dalam joint closure.